Tuhan. Bapa, kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mengenal-Mu lebih dalam lagi, Yesus. Bapakku rindu, sama-sama puji kami.
buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara merasakan hadirat Tuhan pada hari ini? Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Kita percaya Tuhan hadir di tengah puji-pujian umatnya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kau hadir, kuasanya mengalir. Kita percaya kuasanya mengalir saat ini. Kita pujikan dengan semangat. Tuhan engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Amin. Bebaskan, membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, diselamatkan, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu. Sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan engkau hadir. Tuhan engkau hadir, amin. Kuasanya mengalir, melawat setiap haleluya. Bebaskan, membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Sama-sama katakan, diselamatkan, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa mengaku, menyanyikan pujian, senada dalam surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu Tuhan, semesta bersuka, bersama dalam surga. Haleluya. Sama-sama katakan, diselamatkan, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa mengaku, menyanyikan pujian, senada dalam surga. Sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dalam surga. Berikan kepada Yesus Kristus Allah kita, kawasannya kepadanya, selama-lamanya kasih setianya. Silakan ibu kembali dan persembahan pujian kaum pria. Silakan untuk maju ke depan.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Nya yang senantiasa berjalan dengan kita sepanjang umur hidup kita. Tuhan memberiku kegiatan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sembahan pertama bisa dilanjutkan. Ada sukacita? Saudara merasa bergirang hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Masih bangkit berdiri. Kita mau senantiasa bergirang di hadapan Tuhan, dan kita mau selalu mengikut Yesus, mengiring Yesus panjang umur hidup kita. Kita mau mengikut Yesus itu menjadi kesukaan buat kita, menjadikan kesenangan buat kita. Kehendaknya diri
segenap hati kita mau ikut Yesus selamanya. Itulah kesukaan hati kami Tuhan, mengikut. Ku lepas semua aku karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah-Mu, semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Amin. Kita angkat tangan kita, katakan mengenai Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua Bapa kami yang bersemayam di dalam tata surgawi, yang kami sembah, kami puji, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Begitu luar biasa, begitu dahsyat Engkau bagi kami. Pertolongan, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan dan berkat-berkat-Mu telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami, hingga memungkinkan pada pagi untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami yakin pujian kami telah sampai ke hadirat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami duduk diam di ujung kaki-Mu Tuhan, untuk menerima kehadiran-Mu Tuhan, untuk menerima akan firman Allah yang kami perlukan dan butuhkan dalam hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk memberikan pemahaman akan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siapkan tanah hati kami yang baik dan subur, siap ditaburi firman Allah. Urapi telinga kami untuk mendengar dengan baik, pikiran kami fokus kepadamu ya Tuhan, hati kami terbuka untuk Engkau. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua bahagia, bahagia,
Sukacita? Sukacita? Oh, cuma sebagiannya susah. Masa-masa susah ini, masa sulit. Ya, saudara, mari kita sejenak, tidak ada 1 jam. Ya, kita pusatkan hidup kita bawa hidup kita, pikiran kita semua yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai saudara sudah siapkan 1 minggu, datang pada hari ini, saudara tidak mendapat apa-apa. Saudara, jadi persiapan sebaik-baik mungkin untuk kita bersama-sama menikmati akan kebenaran firman Allah. Ya, firman Allah masih terdapat di dalam Yudas pasal ayat yang ketiga, ya, bagian B sebetulnya, tapi kita baca seluruh ayat ini. Yudas pasal ayat 3 ini bagian yang kedua mengenai berjagalah, ya, atau berjaga atau menjaga. Yudas ayat yang ketiga, sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Minggu yang lalu saudara berjaga, yang saudara jaga apa? Halo? Sampun supe 1 minggu yang lalu, berarti firman Allah tidak diterapkan, hanya didengar saja. Saya hanya ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan. Saya sudah sampaikan. Kalau saya sampaikan, saudara mau dengar, mau lakukan, kerjakan, saudara-saudara yang untung. Kalau saudara mau dengar, tidak lakukan, saya tidak akan dituntut oleh Allah. Kami sudah menyampaikan kebenaran Allah. Saat hari ini singkat saja saudara berbicara tentang tetap berjagalah, menjaga atau jaga. Apa yang dijaga di sini? Ayat yang bagian yaitu terakhir, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi yang kita jaga, firman Allah hari ini adalah iman. Kasih juga harus dijaga. Mengapa? Supaya kasih itu tidak berkurang, kasih itu tidak dingin, supaya tetap panas, menyala, berkobar-kobar dalam hidup. Perlu dijaga saudara, ya, kasih tetap dijaga. Kalau enggak, kasih itu akan berkurang, jadi dingin. Akhirnya apa? Dosa, kejahatan yang bertambah-tambah, pertikaian yang bertambah-tambah. Saudara, saat ini kita berbicara mengenai iman yang harus dijaga. Sedikit saya sampaikan dengan cepat saudara. Berbicara tentang iman, saudara tahu semua. Apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan meskipun kita belum melihat, tapi kita percaya. Amin saudara. Percaya adanya Allah. Allah itu berkuasa. Allah itu ada. Ya, percaya. Kalau mempercayai Allah berarti mempercayai firman-Nya, saudara. Dan mempercayai segala perintah. Kalau percaya berarti mendengar, menerima dan melakukannya. Itu iman, saudara. Mengapa saudaraku kasih harus beriman? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak berkenan di hadapan Allah. Amin.
Iman ini sesuatu yang penting dalam kehidupan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, khususnya di dalam hidup di akhir zaman ini. Ya, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Barang siapa datang kepada Tuhan, datanglah dengan iman. Saudara, percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu berkuasa, dan percaya bahwa Allah itu memberi upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Amin. Bahagia, sukacita, gembira. Saudara, mengapa saya kata bahagia? Kalau kita masih percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan. Saudara, ya, kalau kita masih beriman kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan ada, suatu kebahagiaan bagi hidup saudara semuanya. Kembali bagi orang yang mereka tidak percaya kepada Allah, tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala, celakalah mereka. Dan di sini saudara, janji Tuhan bagi mereka yang datang kepada Tuhan dengan iman, Tuhan memberikan upah. Saat ini upah telah tersedia bagi saudara. Terserah sudah percaya firman apa tidak. Firman itu yang akan memberi upah dalam hidup saya, sesuai dengan saudara percaya atau tidak, menerima firman Tuhan atau tidak. Selanjutnya saudaraku kasih, bagaimana manusia bisa beriman? Bagaimana caranya saudara bisa percaya bahwa Allah itu ada? Dengar gosip, dengar kata orang, dengar firman Tuhan. Saat ini saudara dengar firman Tuhan, saudara terima atau tidak, saudara lakukan atau tidak, urusan saudara. Jadi bagaimana kita bisa beriman? Dengar firman Tuhan, suka dengar firman Tuhan, percaya kepada Allah, percayakan firman-Nya, dengar dan percaya akan kebenaran firman Allah. Mengapa saudara harus beriman kepada Tuhan? Mengapa saudara? Halo? Mengapa? Supaya saya dan saudara masuk surga. Mau masuk neraka? Enggak. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara tahu iman. Saudara bisa beriman kepada Tuhan bukan karena saya dan saudara. Firman Allah katakan kalau kita bisa datang kepada Tuhan karena Bapakku yang di surga yang menarik saudara untuk percaya Yesus. Kalau tidak, saya dan saudara ada di tempat ini. Ya. Jadi bukan karena saudara baik, bukan saudara itu benar, bukan saudara itu istimewa, tapi karena Tuhan mengasihi saya dan saudara orang berdosa ini, ditarik di bawah untuk percaya Yesus, menerima Yesus. Saudara, jadi iman itu adalah pemberian dari Allah. Roma pasal 12 ayat ketiga. Saya umpamakan seperti benih. Firman Tuhan seperti biji yang diberikan dalam hidup saudara, ditanam dalam hati saudara masing-masing. Jadi iman itu saya umpamakan seperti benih, seperti biji, ditaruh di dalam tanah hati saudara. Pasti hidup apa tidak? Pasti hidup apa tidak saudara? Belum tentu. Kalau benih itu saudara nanam jagung, saudara taruh aja di sawah tuh saudara tinggal pulang, bisa-bisa ada burung makan benih itu hilang. Harus dipelihara. Tuhan sudah berikan semua masing-masing dalam Roma pasal 12:3. Oleh kuasa Roh Kudus Tuhan memberikan iman, menanamkan iman dalam hidup saudara. Sekarang iman saudara itu hidup atau mati? Kalau hidup, bertumbuh atau tidak? Kalau bertumbuh, berbuah atau tidak? Nah, di sini menjadi menjadi pertanyaan saudara. Jadi seperti itu, ya. Jadi saudara, iman benih itu hidup atau tidak? Saudara yang tahu iman saya hidup atau mati. Kalau hidup, berbuah atau tidak, saudara yang tahu. Bertumbuh atau tidak iman itu, berbuah atau tidak iman itu,
saudara yang tahu, saudara. Tetapi bisa dilihat, iman itu tumbuh, hidup atau mati, iman itu tumbuh atau tidak, iman itu berbuah atau tidak, bisa dilihat dalam hidup kekristenan, saudara. Nah, dalam hidup kekristenan, nah ini yang perlu saya sampaikan tadi tentang iman. Iman itu benih. Jadi kalau iman saudara ingin yaitu hidup, harus disirami, ya kan? Jagung di depan itu subur karena disirami dengan air diambil dari bor. Hidup disirami. Iman saudara dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, ya, hidup terus bertumbuh. Iman bertumbuh itu, saudaraku kasih, kalau saudara yaitu terima ujian. Nanti akan saya sampai di sana. Iman saudara itu harus diuji. Untuk bisa bertumbuh itu saudara harus mau masuk penderitaan, ujian di dalam Yesus. Ya. Setelah bertumbuh pasti berbuah. Mengapa tidak berbuah? Karena tidak bertumbuh. Mengapa tidak bertumbuh? Karena imannya mati. Saudara, jadi perlu disirami iman itu. Nah, aku kasih dalam Yesus Kristus, itulah yang firman Allah pada pagi ini perlu dijaga. Iman itu perlu dijaga, saudara. Ya, perlu dijaga. Supaya apa? Supaya iman itu hidup, bertumbuh dan berbuah, saudara. Nah, aku kasih dalam Yesus Kristus, iman itu harus menghadapi namanya ujian untuk bisa bertumbuh. Tadi saya sampaikan seperti itu. Nah, saudaraku kasih, ya perlu saya sampaikan sebelum saya masuk yang dikatakan mengapa harus dijaga. Ya, jadi iman itu, manifestasi iman itu bagi saudara tidak punya jadi punya, sakit jadi sembuh. Itu manifestasinya, saudara. Ya, saudara tidak tahu menjadi tahu. Itu yaitu manifestasi iman itu seperti itu. Tidak punya jadi punya, tidak ada menjadi ada, sedikit jadi banyak. Itu manifestasi iman. Itu saudara pun sudah, saya yakin saudara sudah lakukan semuanya itu. Nah, sudah aku kasih dalam Yesus Kristus, kita akan bagian yang inti di sini. Mengapa iman harus dijaga? Dalam ayat tadi dikatakan, ya, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan. Berjuang untuk mempertahankan iman, berjuang untuk menjaga iman. Ini tugas bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang yang setia kepada Yesus diberi tugas. Tugas ini bukan sekedar tugas yang serius untuk menjaga iman. Dan yang sudah diberikan oleh Allah, disampaikan oleh rasul-rasul, disampaikan melalui mimbar ini, melalui firman Allah, saudara. Ya, iman itu terdiri dari Injil yang diberitakan kepada saudara seperti pagi hari ini. Itu iman. Iman juga adalah cara hidup yang harus dijalankan dengan benar, dengan kasih, dengan kemurnian hidup ini. Sebab tadi saya katakan bahwa iman itu membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Maka iman adalah kerajaan yang datang dengan kuasa bagi semua orang yang percaya. Haleluya. Saudara, menjaga berjuang digambarkan seperti pertempuran, pertandingan, saudara. Ya, pertempuran dan pertandingan, peperangan harus diikuti oleh semua orang percaya yang setia. Dalam rangka apa? Dalam mempertahankan
mempertahankan iman ini. Dalam ayat lain dikatakan berjuang itu yaitu bergumul. Bergumul dalam berjuang dalam pertempuran, saudara, dan mengerahkan seluruh tenaga kita untuk mempertahankan iman ini. Saudara, kemarin sore saya ikuti peperangan antara Ukraina dengan dulu Uni Soviet ya, dengan mana itu? Rusia. Rusia itu dulu negara adidaya. Saya perhatikan, saya kalau berita itu, tapi mengapa sudah hampir 1 bulan Ukraina ini negara kecil kok tidak bisa dikalahkan sampai sekarang? Saya kalau berita itu kenapa kok tidak bisa di sini? Kenapa? Memang dihancurkan, tetapi kenapa? Tujuan Rusia itu supaya Ukraina itu balik lagi ke negara Rusia. Saudara pernah berpikir, saudara melihat berita-berita itu, saudara pernah berpikir kenapa kok tidak jadi kalah? Kenapa? Sampai sekarang. Pertama, saudara, mayoritas orang Kristen. Yang kedua, saudara, oleh raja, oleh kerajaan, yaitu presidennya. Mereka mengerahkan semua komponen di negara itu dengan maksimal. Mengerahkan semua tentaranya, mengerahkan daya upaya bagaimanapun untuk bisa bertahan. Saya lihat, oh makanya negara Ukraina sampai sekarang belum bisa dikalahkan. Saudara, jadi mengerahkan. Demikian pula kami mendapat satu pelajaran iman, demikian bagaimana untuk mempertahankan iman. Iman harus dijaga, saudara. Ya, dalam boleh katakan iman ini, saudara, untuk mempertahankan iman, saudara menghadapi suatu namanya pertempuran iman, peperangan iman, pergumulan iman, apalagi hari-hari ini. Masa sulit sudah mulai, saudara, masa sukar, masa kekeringan. Jangan sampai saudara masa kekeringan hari ini mempengaruhi rohani saudara jadi kering. Kalau kering saudara gampang terbakar. Amin. Rohani orang-orang Kristen yang kering itu mudah-mudah terbakar. Artinya apa? Mudah tersinggung, mudah marah-marah, mudah ngamuk. Kesenggol dikit sudah. Karena itu tandanya rohani kering. Rohani yang kering akan mempengaruhi iman, saudara. Mempengaruhi iman. Jadi ini perlu saudara dalam pertempuran mempertahankan iman, bergumul, berjuang, mengarahkan semua tenaga hidup kita untuk mempertahankan iman ini, saudara. Meskipun harus yaitu mengeluarkan satu pengorbanan yang besar. Ukraina mengeluarkan pengorbanan yang besar loh, saudara. Bertahan sampai hari ini. Peperangan iman yang dihadapi oleh Elia, ingat Elia berapa orang yang bergabung dengan Elia, berapa orang? Enggak ada, 1 orang, Tuhan Yesus. Musuh berapa orang Nabi Baal itu? 400 orang, 400 musuh 1. Menurut fakta dan logika tidak mungkin bisa ajur mumur, saudara. Tidak mungkin menang. Elia tidak mau mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, tapi yang diandalkan adalah yaitu dia percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan.
Menang atau kalah dalam peperangan iman ini? Tahu ceritanya, saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 itu. Mereka membuat mezbah, tidak boleh dikasih api, tapi minta api dari dewamu, aku minta dari Allahku. Nabi Baal 450, mereka berdoa berjingkrak-jingkrak sampai menyiksa dirinya, ditusuk-tusuk dengan pedang, dengan pisau, berdarah-darah, tidak ada api. Saudara, demikian pula ini pelajaran bagi saudara. Selama mengandalkan saudara sudah merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa lebih dari yang lain, sampai berdarah-darah saudara tidak akan menang. Bahkan saudara jadi ajur mumur, jadi bubur saudara. Hidup rohani saudara, kekristenan saudara. Elia dia membuat mezbah malah disiram dengan air saudara. Tidak masuk akal, disiram dengan air. Baru dia berdoa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia sebut 3 nenek moyang ini. Dia minta api, saat itu api turun dan membakar habis. Elia menang dalam peperangan iman. Ini kepercayaan berarti iman. Saudara dihadapkan dengan hal-hal itu di muka bumi ini dengan berbagai-bagai macam cara, modelnya beda-beda. Dihadapkan pada saudara, bagaimana saudara minder, saudara takut, saudara grogi. Kalau saudara punya iman yang kuat dan kokoh, saudara tidak akan takut. Ya, Tuhan nyatakan kuasanya. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan di dalam Yakub pasal 2 ayat yang ke-17. Iman tanpa perbuatan adalah nol, mati. Iman itu disertai dengan perbuatan. Jadi tadi saya katakan imannya mati atau hidup. Ini saudara akan lihat. Imannya tumbuh atau tidak dalam perbuatan. Jadi imannya hidup, imannya bertumbuh, itu bagaimana perbuatan, tingkah laku, kelakuan wong Kristen. Tumbuh, hidup, tumbuh atau berbuah kelihatan. Sekali lagi saudara, dilihat dari apa? Dari kelakuan wong Kristen. Perkataan, omongan wong Kristen gimana? Perkataan orang beriman, kelakuan orang beriman, atau kelakuan orang yang berdosa, yang tidak mengenal Allah. Dari sini saudara. Aku kasih dalam situ, saya ambil contoh bapak kita, bapak orang beriman, yaitu Abraham. Saudara, pada waktu dipanggil di Ur-Kasdim, Mesopotamia itu adalah Iran itu. Dia keluar, begitu dia mendengar firman Allah, dia percaya firman Allah, dia menjadi pelaku firman. Saat itu dia keluar tinggalkan Ur-Kasdim. Dia berjalan menuju satu tanah yang belum tahu, tapi dia hidup dalam pimpinan Tuhan. Akhirnya dia sampai, sudah Kejadian pasal 12 itu Tuhan panggil, dan pasal 15 sudah tahu dia ada di tempat itu. Pandanglah ke utara, ke selatan, ke timur, barat. Ini akan menjadi milikmu, keturunan yang keempat, saudara. Dan saudara kasih, dari itu dia berjalan terus, usia 70 tahun dia mendapatkan panggilan itu. Dia berjalan dengan iman, saudara. Dan saya pelajari Ibrahim tidak pernah kembali ke Ur-Kasdim. Dia berjalan terus. Ini orang yang beriman tidak akan noleh dan kembali kepada tempat yang lama, hidup yang lama. Berjalan terus, mengimani akan firman Allah sampai dia mendapatkan, saudara kasih, pada titik nol yang dijanjikan Tuhan, ya, sampai dia mendapatkan, saudaraku. Dan kita lihat saudara, sampai dalam pasal yang ke-22 Kejadian, dia beriman, berjalan dan berjalan. Puncak daripada iman Abraham, Kejadian pasal 22. Apa itu? Dia mendengar firman Tuhan, hai Abraham, aku minta anakku yang tunggal itu persembahkan kepadaku.
Mungkin Abraham bisa, Tuhan aku tidak pernah minta anak, engkau yang berjanji, sekarang aku beri, kenapa engkau minta lagi? Bisa kan seperti itu, logikanya seperti itu. Tapi Abraham tidak, orang beriman tidak pernah argumen dengan Tuhan, dengan firman. Begitu dengar firman, apa yang dibaca firman, dia percayai dan dia lakukan. Itulah orang yang beriman, tidak neko-neko, tidak kakean pola, tidak nyeleneh-nyeleneh, tidak aneh-aneh, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, itu puncak daripada kehidupan Abraham, iman Abraham. Dan saudara kasih, rupanya dalam Kejadian 22 ini itu akan membawa dampak kepada regenerasional, termasuk saya dan saudara. Amin. Kalau Abraham tanpa pasal 22 itu dia tidak lakukan firman Tuhan, tidak percaya firman, saya dan saudara tidak ada seperti ini. Jadi karena Abraham, perjanjian Allah dengan Abraham, dan Abraham percaya itu. Makanya kalau saudara selanjutnya dikatakan Abraham memberi satu, tetapi dia mendapatkan berpuluh-puluh ribu. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak cucunya. Untuk anak cucunya. Iman di sini yang perlu kita pelajari apa? Yehowa Yireh. Tuhan mengadakan. Saudara percaya? Saat ini krisis kan? Beras naik, gula naik, minyak demikian pula sudah naik, tidak turun-turun. Seharusnya saudara kalau tahu keadaan dunia ini naik, saudara juga harus naik. Kalau saudara turun, keinjek saudara ambles. Ibadahnya naik, doanya naik, baca firman naik, pujiannya naik, semua naik. Amin saudara. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Contoh yang kedua, siapa tokoh yang terkenal dalam Alkitab yang beberapa setiap hari ibadah saudara dengar firman Tuhan ini mengenai Bapak Ayub. Bapak Ayub saudara. Dan kita lihat saudara, ini ya Abraham tadi tetap menjaga imannya keluar dari Ur Kasdim sampai puncak dalam persembahan, yaitu anaknya, tetap dijaga imannya, tidak turun, tidak kembali, tapi terus menaik menanjak. Dan itulah buah iman, yaitu dari Abraham, dia memberikan persembahan pada Tuhan. Benih itu kalau ditanam saudara, benih itu masuk tanah harus mati, mati dulu baru hidup tumbuh menjadi banyak. Amin saudara. Itulah iman. Ayub mempertahankan iman, diuji. Jadi iman itu harus jadi katakan yaitu iman itu harus bertumbuh. Untuk bertumbuh iman itu harus diuji. Saudara mau terima ujian, saudara terima ujian. Imannya Ayub diuji. Dalam keadaan baik-baik, tenang-tenang, semua terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Seperti tadi saya tidak sangka-sangka, sudah tidak tahu kalau ada acara tadi. Maaf saudara ya, 20 menit disita waktu kita tadi. Tidak koordinasi dengan saya, maaf saudara ya. Jadi kalau ada acara tadi itu acara mendadak saudara. Ya memang dia tugas. Nah kalau ada acara tadi sebetulnya setelah ibadah saudara ya, tidak mengganggu ibadah kita. Maaf, saya minta maaf kepada saudara. Istri saya bilang ngomong-ngomong apa di situ, tidak ngomong apa-apa. Saya bilang lu kok tidak malah bilang kok tidak cepet-cepet dimulai, ada jamnya Pak, ada yang bertugas. Dikira saya, ayo Pak dimulai. Saya bilang ada yang tugas. Nah saudaraku maaf. Jadi tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, terjadi sesuatu musibah. Mungkin saudara demikian pula keadaan baik-baik, terjadi satu musibah yang tiba-tiba terjadi. Bagaimana kalau itu menimpa saudara? Itu menguji iman saudara. Disitulah akan kelihatan saudara orang yang beriman. Iman saudara bertumbuh, iman saudara kuat atau tidak. Berapa kali Ayub mendapatkan ujian? Pertama anaknya mati, kedua hartanya habis, ketiga badannya sakit saudara. Tetapi iman
Ayub luar biasa, pasal 19:25. Aku tahu kalau dulu kata orang jarene wong, tapi sekarang aku tahu sendiri bahwa Allahku itu hidup. Amin saudara, hidup. Dia akan bangkit dari antara orang mati. Dia menubuatkan tentang Yesus yang telah mati. Yesus telah disalib dan Yesus dikubur, dia bangkit. Kebangkitan berarti ada kehidupan. Dan ayat yang ke-26, meskipun tubuhku tinggal balung kulit, tetapi aku akan memandang Tuhan. Ini berharap sama Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi satu kesulitan, kesukaran yang sangat berat, aku loro gak waras-waras, aku menghadapi masalah kok tidak selesai-selesai, saudara tetap berharap sama Tuhan. Aku tahu, aku tetap memandang Tuhan, berharap sama Tuhan. Nah inilah saudara kasih. Tadi saya katakan saudara, bahwa yaitu iman tanpa perbuatan kosong. Abraham dia punya iman, dia melangkah, berbuat terus. Dikira dalam perjalanan semua berjalan mulus, tidak. Keluar dari Ur Kasdim dia harus menghadapi yaitu perjalanan ada di Mamre, di More dan seterusnya, berbatu naik gunung, turun gunung dan seterusnya untuk sampai di Kanaan. Demikian pula saudara bagi saudara, itu perbuatannya dan perkataannya, perbuatan dan perkataan, kelakuan dan ucapannya. Saudara, orang beriman itu beda dengan orang nggak beriman. Ya, pada waktu dikasih tahu Abraham, lihat itu, Tuhan kasih hitung tuh bintang-bintang itu, saya tidak bisa. Maka Allah percaya, maka Abraham percaya kepada Allah. Dalam pasal 15 ayat yang ke-6, maka diperhitungkan bahwa Abraham adalah orang-orang benar. Haleluya. Jadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada itu, itulah orang-orang yang sudah dibenarkan, hidup dalam kebenaran, saudara. Nah, saudara kasih. Selanjutnya Allah mengatakan bahwa aku ini Allah El Shaddai, aku berkuasa, aku menyertai engkau, aku yang telah berfirman pasti akan digenapi. Itulah iman, tetap percaya firman pasti digenapi. Kapan? Itu urusannya Tuhan. Demikian pula Ayub, saudara, dia menjaga imannya sehingga tidak akan goyah imannya, saudara, tidak akan goncang imannya. Meskipun dia menghadapi masalah yang begitu berat, dia tetap menjaga imannya, dijaga imannya. Akhirnya apa? Kalau Abraham tadi yaitu berkat generasional sampai saya dan saudara diberkati Tuhan karena saudara percaya Yesus. Demikian pula saudara pada waktu Ayub dia bisa menjaga imannya, saudara, berkat 2 kali lipat dia terima. Amin. Pagi ini akan terjadi dalam hidup saudara bagi saudara yang percaya. Ya, iman itu diuji. Dalam Petrus dikatakan seperti emas yang dibakar dengan api, bakar panas. Seperti hari ini kan begitu panas, saudara. Ada yang mengatakan supaya adem apa? Oh, ditukokno paracetamol ini ya, supaya adem, saudara. Paracetamolnya berapa truk, saudara ya? Ini panas matahari. Ya, matahari ini diberi paracetamol ya, saudara. Itu hanya kelakar saja ya, guyonan seperti itu. Kalau panas kasih paracetamol kan turun. Untuk menurunkan panas ini, sekarang keadaan seperti ini. Saudaraku kasih, ya, dibakar dengan api begitu panas. Ada istilah hati boleh panas tapi kepala dingin. Bisa begitu? Kalau hati ini panas itu munggah nang dhuwur sini, saudara, di sini meledos sakitnya ya. Saudara, biarlah hati kita tetap dingin, pikiran kita tetap dingin. Dibakar dengan api, akhirnya apa? Dimurnikan. Emas yang dibakar itu memisahkan dari kotoran, dari tanah, dibakar supaya kelihatan murni. Demikian pula saudara, proses itu. Jadi kalau sudah menghadapi masalah sampai hari ini, oh saya sedang dibakar. Mau dibakar oleh ujian, pencobaan, tantangan, rintangan. Jadilah seperti pemuda SMA. Siapa itu? Sadra, Mesakh, Abednego. Saudara, mempertahankan imannya
Dia katakan lebih baik aku mati daripada untuk menyembah berhala. Lebih baik aku mati daripada untuk menanggalkan imanku. Lebih baik aku dibakar dalam dapur api daripada aku untuk menanggalkan iman. Tetapi kadang-kadang sekarang gara-gara sepele tinggalkan iman, jual iman saudara. Iya kan? Jual iman. Anak-anak muda-mudi masih ada yang hubungan dengan orang dunia. Jangan macam-macam main api saudara, kobong nanti, kobong dunia loh, bukan kobong dibakar dengan yaitu ujian. Halo, saya sampaikan, jangan saudara coba-coba, jangan saudara main-main, saudara nanti akan hangus. Saya sampaikan mumpung hari ini saya ingat pemuda-pemudi yang masih punya hubungan dengan orang dunia, mumpung durung kejegur, nanti kalau sudah kejegur gak bisa mentas. Ya hati-hati saudara. Ya saya sampaikan kepada saudara, kalau saudara memang saudara menjalin hubungan mulai sekarang, saudara tunjukkan saya itu pengikut Yesus. Kalau mau ikut Yesus sekarang, bukan nanti. Oh nanti setelah nikah kami akan mau ikut kamu. Sekarang saya katakan, ambil keputusan. Keselamatan itu tegas, amin. Surga itu tegas. Kalau tidak tegas jadi tegas. Tegasan sudah seperti otis. Wong Kristen nilainya seperti otis karena tidak tegas tentang keselamatan. Hati-hati. Haleluya. Bahagia, sukacita, gembira, dibakar dengan api. Jadi itu Sadrak Mesak Abednego mempertahankan iman, dijaga imannya, sehingga apa? Setelah dia lolos, dia mendapat kedudukan yang tinggi. Tidak usah saudara mengejar kedudukan di perusahaan dimanapun saudara. Kalau saudara tetap beriman, waktunya Tuhan mengangkat saudara. Kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan. Itu janji Tuhan, tetap pertahankan iman itu. Nah, saudaraku kasih, perlu saya sampaikan sekarang yang terakhir. Mengapa kita harus menjaga iman kita? Ya, 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. Ejaan lama, ada yang bawa ejaan lama? Pada akhir zaman banyak orang iman gugur, itu ejaan lama. Bahasa sehari-hari, imannya gugur, imannya luntur, gugur, hancur. Itu di akhir, kita hidup di akhir zaman kan. Tidak sedikit orang-orang Kristen tinggalkan Tuhan. Tapi justru apa? Tuhan panggil tokoh-tokoh di luar kita sekarang. Saudara baca di dalam di YouTube. Kapan lalu tak kirim kemana itu? Yang tinggalkan. Terus di YouTube itu saudara, ini atributnya dibuat semua, dibuat di luar negeri, dan dia menerima Yesus. Orang Kristen tinggalkan Tuhan dan dari mereka datang kepada Tuhan. Saudara, yang pertama jadi kemudian, yang kemudian jadi pertama, itu terjadi. Jangan sampai terjadi di tempat ini. Gara-gara sepele saudara tinggalkan Tuhan, tersinggung saudara, ya merasa tidak digape, merasa tidak diwongke, saudara tinggalkan. Itu perkara sepele. Iman itu dibakar dengan api. Jadi banyak yang gugur imannya karena sulit usahanya, sepi. Mereka pergi ke orang pintar. Kalau saya terjemahkan begitu, mereka ikuti ajaran-ajaran setan, dukun, paranormal, itu pakai jin, pakai setan, pakai ilmu. Ya, jadi jangan coba-coba saudara. Itu mengapa harus dijaga. Akhir zaman banyak imannya yang luntur, gugur dan hancur. Karena apa? Karena ekonomi, karena keuangan, karena pekerjaan, kesulitan dan kesukaran. Ini belum dikatakan, belum permulaan. Firman Tuhan katakan. Dan ini adalah menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Dalam firman Tuhan ada beberapa orang yang dipuji oleh Tuhan imannya. Siapa yang tahu? Yang pertama adalah perwira itu. Ya, ada 3 Injil ditulis, Matius, Lukas, Yohanes. Kalau dalam Injil Yohanes dikatakan itu anaknya yang sakit. Tapi Injil yang lain dikatakan itu pembantunya yang sakit.
Dia tidak utusan orang, tapi dia datang sendiri kepada Yesus. Dia kata, aku mau datang. Yesus katakan, tidak usah, katakan sepatah kata saja. Ngomong sak kecap bae, aku percaya akan perkataan Yesus. Luar biasa. Maka hambaku sembuh. Saudara, tadi dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jangan sampai orang-orang Kristen masih mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mencela, mencemooh, ya, menghina, merendahkan, memaki-maki, mengutuk. Itu bukan perkataan orang beriman. Perkataan orang beriman itu membangun, amin. Membangun, saling membangun. Membangun itu memberikan semangat, bukan mematahkan semangat. Membangun bukan merombak, bukan merontokkan, menghancurkan, tetapi membangun, saling membangun. Bukan saling mencela, mencemooh satu dengan yang lain. Dalam kitab Yehuda akan terjadi pencemooh, saudara. Akan terjadi di akhir zaman ini. Mencela, saudara. Ya, gunem itu apa, saudara? Ngerasani dan seterusnya. Ya, itu perkataan. Perbuatannya demikian pula saya katakan, yaitu omongani dan kelakuani orang Kristen itu yang menunjukkan orang beriman atau tidak beriman. Orang beriman, saudara, puji Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, Tuhanku baik. Pada waktu kelimpahan, tidak. Pada waktu ada masalah, kesulitan, Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tingkah lakunya, saudara, akan kelihatan, oh tingkah laku wong Kristen namanya seperti Kristus. Suka peduli, menolong orang lain, mengasihi, mengampuni. Kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Itulah tingkah lakunya Kristus, saudara. Memberi bukan diberi. Itu yang perlu saya sampaikan. Mengapa dijaga? Jangan sampai iman saudara luntur, gugur, dan hancur. Itulah perlu dijaga iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, perempuan Sirofoniki dipuji oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan ditolong, malah dilok-lokno, diapakan? Dianjing-anjingno, saudara. Tetapi dia katakan, ya memang anjing itu makan remah-remah yang turun dari luar biasa. Dipuji imannya, datang kepada Tuhan, bukan yaitu dia dihibur, dia langsung dijawab, malah dianjing-anjingno, dilok-lokno. Tetapi karena dia punya iman, hanya Yesus yang bisa menolong, tidak apa-apa. Akhirnya apa? Tertolonglah anaknya, disembuhkan. Amin. Yang ketiga, saudara, Lukas pasal yang ke-18 mengenai seorang janda yang datang kepada hakim yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, orang yang beriman itu tidak akan mudah putus asa, menyerah, tetapi berjuang, saudara, dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan, untuk mempertahankan iman. Sebab iman itu mengerjakan keselamatan, iman itu mengerjakan kesembuhan, iman itu mengerjakan mujizat, iman itu mengadakan tidak ada menjadi ada, sedikit menjadi lipat kali ganda. Amin. Kami undang semua berdiri, kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7. Sudah ketemu semua? 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi? Halo? Apakah saudara tetap percaya kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus datang di muka bumi ini? Kita sambung Habakuk pasal 3 ayat 17. Jadi iman di sini bukan walaupun, tetapi sekalipun. Singer song leader maju ke depan. Jadi iman di sini bukan walaupun tetapi sekalipun. Habakuk pasal 3 ayat 17 18. Mari kita baca lagi ayat ini. Kita baca saja. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sudah ketemu? Halo? 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Inilah iman. Saat ini saudara menghadapi krisis, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan cuma sedikit, kambing domba keluar dari kandang domba kosong, jaringan saudara kosong, dompet saudara kosong, semua kosong, semua kosong. Bagaimana kalau saudara orang yang beriman, saudara akan dikatakan menghadapi semuanya itu dengan tetap sorak-sorai, dengan sukacita, dengan percaya dan berharap kepadamu. Makanya iman itu adalah sekalipun saudara menghadapi apa hari ini, saudara tetap percaya berharap sama Tuhan. Dan Tuhan pasti menyatakan kuasa yang besar dalam hidup kita sekarang. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun menghadapi badai dan topan dalam hidup, kita tidak akan takut. Kita tetap percaya. Haleluya. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Angkatlah tangan saudara, aku percaya Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Jagalah iman itu, jangan sampai luntur, gugur dan hancur. Tetap percaya Tuhan. Oleh iman saudara disembuhkan, diberkati. Oleh iman terjadi berlipat kali gandaan. Haleluya.
sejahtera di kerajaan surga. Yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau yang sudah berfirman ya Tuhan. Ya Tuhan, melewati hamba-Mu ya Tuhan. Kau yang sudah berbicara ya Tuhan, melewati lidah hamba-Mu ya Tuhan. Kami yang mendengar Tuhan, kami boleh melakukan Tuhan akan apa yang disampaikan oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh melakukan setiap hari, setiap saat, agar firman itu tidak Tuhan ya Tuhan lalu begitu saja ya Tuhan, ya Tuhan, tetapi Tuhan ya Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami, pribadi kami, khususnya yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang mengetahui di dalam setiap keperluan apapun, pergumulan apapun, beban apapun ya Tuhan, yang mereka bawa Tuhan, di hadapan Engkau ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami masing-masing ya Tuhan, kami yakin dan percaya, oleh iman kami ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami boleh ada jawaban, kami boleh pulang Tuhan dengan membawa damai sukacita yang dari Engkau ya Tuhan, ketenangan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu ya Tuhan kami boleh Tuhan menjaga iman itu ya Tuhan, khususnya ya Tuhan di kalangan ya Tuhan di mana kami berada, di dalam kami Tuhan bermasyarakat, dalam kami bertetangga ya Tuhan, khususnya boleh Tuhan terang itu ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, menjadi berkat kepada orang yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tetangga kami kanan kiri muka belakang kami boleh merasakan berkat yang dari Engkau ya Tuhan, melihat tingkah laku perbuatan kami Tuhan, supaya menunjukkan terang-Mu ya Tuhan, menunjukkan kasih-Mu ya Tuhan pada kami semua yang datang pada Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kekuatan kesehatan hamba-Mu juga senantiasa Engkau sendiri Tuhan yang memberikan Tuhan ya Tuhan, menjaga Tuhan setiap hari, setiap saat apa yang menjadi aktivitas mereka masing ya Tuhan, masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua, kiranya Kau sucikan dalam setiap tangan-tangan kami yang memberi, baik yang belum bisa memberi ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan kembali Bapak Saudara yang terkasih. Biar dunia bergelombang, biar bumi akan berlalu, bulan tak percaya lagi, tapi apakah kita tetap cinta Tuhan Yesus? Amin. Tenan. Beneran ya, kita mau tetap punya Tuhan Yesus walaupun dunia bergelombang, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita berikan persembahan yang kedua, pujian tersebut kita pujikan. Matahari tak bersinar,
Lelah Bapak Ibu? Mboten sip. Ya mboten lelah nggih. Senajan niki wawenten rada dawa mboten lelah. Kenapa? Kenapa? Firman. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, dibangkitkan iman kita. Dalam kondisi yang seperti ini, kita perlu iman yang kuat dan iman yang hidup. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan, Ibu Bapak berikan kepada saya, kepada kami keluarga hamba Tuhan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya melanjutkan untuk menyampaikan berita warta jemaat sepanjang minggu, saya mohon untuk yaitu laporan kas keuangan pertama, laporan kas kesejahteraan. Mohon untuk selanjutnya nanti yang pemegang kas harus siap. Puji Tuhan saudara, sini saya sebagai pemegang kas kesejahteraan atau yang bertanggung jawab untuk semua ini, saya akan melaporkan. Ini saya akan bacakan saja biar kita fair dan saudara tahu semua. Sini saya akan bacakan bahwa keluarga Pak Wiono masih kosong, Bapak Andreas kosong, Pak Risto Asti nominal 5.000 lunas, Bu Sestu nominal 5.000 lunas, Bu Tina Wonorejo 100.000 lunas untuk 1 tahun, Bu Supeni kosong, Bapak Yonatan kosong, Pak Ade Mulyono nominal 5.000 lunas, Bapak Surati nominal 100.000 1 tahun lunas, Bapak Andi Andreas nominal 5.000 lunas, Pak Rianto nominal 5.000 lunas, Pak Adi Stepanus kosong, Pak Yeremia nominal 10.000 lunas, Pak Warto kosong, Pak Jaka kosong, Pak Kristanto kosong, Pak Mai nominal 5.000 lunas, Bapak Sirekano nominal 10.000 lunas. Ini tadi Bumut sudah saya masukkan. Bumut nominal 10.000 lunas tahun ini, Bu Dwi Rahayu nominal 5.000 lunas, Bu Enggarwati nominal 10.000 lunas, Bu Anita Bita nominal 100.000 1 tahun lunas, Bapak Iwan nominal 100.000 1 tahun nominal 10.000 lunas, Bu Dwi Noah nominal 5.000 9 bulan, Bapak Karis 1 tahun 100.000 untuk 1 tahun lunas, Bapak Rudi nominal 10.000 1 bulan,
Bapak Teddy nominal 5.000 lunas, Pak Denny nominal 5.000 lunas, Bapak Sugeng nominal 5.000 lunas, Bapak Markus nominal 5.000 lunas, Bapak Akila nominal 5.000 lunas, Bapak Yusak Tompel Rahayu kosong, Cik Lani nominal 10.000 lunas, Bapak Pangopian nominal 5.000 lunas, Bapak Siombing nominal 5.000 lunas, Bapak Sulistyo Tebuerlin nominal 5.000 8 bulan, Pak Mujiono atau Bu Wiwi kosong, Bapak Katiman nominal 5.000 lunas, Bapak Eliezer nominal 10.000 lunas, Bu Dina nominal 10.000 lunas, Bapak Yusuf Gesang nominal 10.000 lunas, Bapak Evander nominal 7.000 lunas, Bu Dewi kosong, Bu Mita nominal 10.000 lunas. Total kas yang sudah lunas dari bulan 1 sampai 10 ini, total semua ada 2.484.000. Tambah saldo tahun 2022 4.429.500. Jadi total semua ada 6.913.500. Dan ini ada pengeluaran pada tanggal 14 bulan 1 tahun 2023 untuk almarhum Ibu Heni Ratu Persia, untuk ongkos pengiriman peti dan salib 150, dan untuk beli kain sama perlengkapan lainnya 235.000, total 385.000. Pengeluaran pada tanggal 8 bulan 2 tahun 2003 untuk almarhum Ibu Sapra untuk beli salib, sarung tangan, kaos kaki, nes, minyak, total 105.000. Dan pengeluaran pada tanggal 10 bulan 3 tahun 2023 untuk almarhum Ibu Wakira buat beli salib, sarung tangan, kaos kaki, minyak, dan nes, total 105. Pengeluaran pada tanggal 7 bulan 4 tahun 2023 untuk beli karangan bunga buat almarhum Ciana 750.000. Pengeluaran pada tanggal 20 bulan 4 tahun 2023 untuk beli satu set perlengkapan buat dalam peti 7,5 meter kain 180.000 dan lain-lain. Ini kaos kaki, sarung tangan, dan minyak, pines 110.000. Dan pengeluaran pada tanggal 19 bulan 6 tahun 2023 untuk almarhum ibunya Budina, saya lupa namanya, untuk ongkos pengiriman peti sama salib itu 170, tambah sarung tangan sama kaos kaki 36.000. Dan untuk beli 2 peti untuk persiapan, kita punya persiapan 2 peti 1.500.000. Ini masih harga lama, masih harganya masih tetap. Dan untuk beli kain untuk perlengkapan peti itu 15 meter dengan harga 24.000, total 360.000. Untuk 3 sarung tangan 36.000, untuk kaos kaki 24.000, dan untuk beli 3 minyak 60.000, pines 10.000. Total kas tambah saldo yang ada tadi totalnya 6.613.500, dikeluarkan 4.191.000. Jadi saldo kas bulan ini 2.722.000. Ini masih ada yang baru masuk tadi, belum saya masukkan saldo, nanti laporan saya masukkan. Dan kemungkinan saudara ingin tahu habis berapa itu perlengkapan peti sama
kain semua itu. Di sini saya membuat rengan. Sini saya akan memberi perincian untuk berapa total semua untuk peti dan perlengkapan sekarang. Harga peti 750. Ini masih harga yang sama, lama 750. Ongkos kirim sama salib 170. Ini kalau nggak naik. Kain saya pasti beli 107,5 meter, 180.000. Minyak satu 20 untuk sarung tangan, kaos kaki dan pines 34.000. Jadi total semua peti dan perlengkapan untuk satu orang itu 1.144.000. 1.144.000. Ini kalau nggak ada kenaikan. Ini yang sudah saya persiapkan untuk perlengkapan peti hari ini. Ini laporan total semua yang ada, biar saudara tahu habisnya berapa peti itu yang kita pakai. Memang dulu kita kemampuan gereja untuk almarhum tahun 2021 terutama cuma 500.000, dan tahun 2022 sudah kita lengkapi 1 peti penuh dan kainnya. Jadi total semua baru ini tadi saya kasih perincian biar saudara tahu semua. Puji Tuhan, ini laporan dari saya untuk Muka Kesejahteraan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk kas kesejahteraan memang saya mohon ke Ibu, kita katakan kesadaran Bapak Ibu. Dulu itu sebelum ada kas pernah ini cerita, pernah ada meninggal itu runtut gitu, sampai saya jual cincin, belum ada kas-kas. Terus Bapak Gembala itu pernah utang, Bapak Ibu, utang karena enggak ada waktu itu, betul-betul enggak ada. Nah, dengan utang itu terus setelah pemakaman itu lenger-lenger opo enggak tak bayar. Untung Pak Hadi itu orang baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi saldo kita tadi tinggal 2.722.000. Mohon kesadaran Bapak Ibu. Ya, kesadaran Bapak Ibu untuk hal ini itu bukan untuk untuk Bapak, untuk saudara, kembali ke saudara. Amin. Nah, dulu yang membeli sendiri, dulu dibantu dari gereja 500 sambil lokasi ini. Tapi sekarang naik 750 sesuai dengan waktu Ciana itu kita belikan karangan bunga. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang saya beli peti sendiri ya nanti diganti 750. Jelas? Dibantu 750. Jelas ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang akan datang, yaitu kas remaja. Kalau tidak ada waktu yang panjang nanti 2 kas mungkin yang masuk ya. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Parto, persembahan keluarga Bapak Siregar. Hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Mbak Dewi. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja, dan pemuda remaja nanti tinggal sebentar ya. Hari Jumat jam 16 ibadah di gereja Tumapel. Sabtu doa puasa, doa dimulai jam 10. Jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum.
Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 18.30. Untuk mengisi pujian minggu depan pemuda remaja, oleh sebab itu nanti tinggal untuk latihan sebentar. Dan untuk bapak-bapak yang sudah mungkin di calling oleh Bapak Gembala, enggak, belum, berarti belum hari ini. Ya, dan untuk ibu-ibu yang tergabung dalam kur persiapan Natal, mohon untuk tinggal, baik untuk membicarakan soal seragam, baik untuk pujian yang akan kita pujikan. Puji Tuhan, demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Jadi mohon, yaitu nanti pemuda remaja tinggal, ibu-ibu tinggal sebentar, ya sabar ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pulang dengan lapar akan lahap makannya. Amin. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Mari kita akhiri ibadah kita, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan Tuhan, tak pernah janji langit selalu biru. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Kadis berdoa sebelum doa berkat. Selamat siang Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa beribadah kembali Tuhan di tempat ini Tuhan, di rumah ibadahmu ini Tuhan, dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami firman-Mu Tuhan yang sangat berarti bagi kami Tuhan, untuk kami terus siap untuk berjaga-jaga Tuhan, dan kami bisa bersyukur Tuhan supaya kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah melewati semua ibadah ini Tuhan, dan Tuhan, saatnya kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Tuhan, dengan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kiranya berkat-Mu Tuhan menaungi kami Tuhan, melingkupi kami Tuhan, melindungi kami Tuhan dalam perjalanan kami pulang dan melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan bisa tetap melindungi kami dan memberikan damai sejahtera Tuhan, supaya kami bisa menjadi lilin dan garam bagi lingkungan kami ya Tuhan, dan tempat di mana kami beraktivitas ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami, aktivitas ibadah kami ke depan, dan dalam satu minggu ke depan Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau beri kelancaran Tuhan, Kau berikan kami lebih lagi Tuhan, iman kami Kau kuatkan lagi Tuhan, supaya kami bisa lebih aktif lagi Tuhan dalam mengikuti tiap-tiap ibadah Tuhan, supaya kami makin dekat padamu Tuhan, dan bisa muliakan dan muji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, juga Engkau berkati Tuhan yang sedang
sakit ataupun ada gangguan dalam kesehatan maupun dalam keluarga Tuhan, dalam lingkungan Tuhan, Engkau berkati kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau berikan yang terbaik Tuhan, supaya kami bisa kembali pulih, kembali sehat Tuhan, dan kalau minggu depan kami bisa berkumpul kembali dalam rumah ibadah-Mu ini Tuhan, supaya kami bisa memuji dan muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya Engkau lebih kuatkan kami Tuhan, menyiapkan kami Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, supaya kami bisa menjadi umat-umat pilihan-Mu yang benar-benar Engkau pilih ya Tuhan. Ya Tuhan, juga Engkau berkati keluarga pastori Tuhan, Engkau berkati Bapak Gembala dan keluarga atas firman yang telah diberikan dan pada kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan berkat-Nya pada seluruh keluarga dan juga damai sejahtera Engkau lingkupi rumah Allah ini Tuhan, bait Allah ini Tuhan, supaya kami bisa tetap menjadi bait Allah dan bisa kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami Tuhan, dalam lingkungan kami Tuhan, hanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan, yang jauh daripada sempurna ini hanya kami bisa panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur dan berdoa. Amin. Tadakan tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya, memenuhi, menguasai, memimpin, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Duduk semua saja. Perlu saya sampaikan, kita akan mengadakan perayaan Natal lagi. Natal itu hari Senin, ya, kita lihat hari Senin. Jadi perlu saya sampaikan.